Shalom teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Pastinya luar biasa dan always on fire. Amin. Yuk sama-sama kita belajar dalam tema besar Warrior of Christ kali ini. Kita mau bahas tentang standar yang harus dikenakan. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu a standards that must be worn. Nah, kita mau baca sama-sama Alkitab kita dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 5. Teman-teman di rumah yang bawa Alkitabnya, yuk buka Alkitabnya. Yang tidak ada Alkitabnya, boleh buka Alkitabnya di HP kalian atau di tab kalian. Amin. Oke, kita baca sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing tidak mereka kenal. Amin. Nah teman-teman, jalan harus kita lakukan itu untuk kita menemukan kebebasan atau bebas dari jerat dosa, yaitu kita datang kepada rumput yang hijau. Nah, rumput yang hijau di sini yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu memberikan rumput yang hijau kepada kita untuk kita bisa menemukan kebebasan dari jerat dosa itu sendiri. Tentu ini bukan rumput hijau versi manusia, tetapi versinya Tuhan. Untuk kita bisa menemukan itu, kita harus peka mendengar suara gembala dan mengikuti jejak dari seorang gembala. Jangan sampai kita menjadi domba yang hilang. Apa itu domba yang hilang? Domba yang hilang itu artinya domba yang memiliki rumputnya sendiri dan menikmati hasil dari rumputnya sendiri. Dalam hal ini, kita sebagai orang percaya, teman-teman, harus berhati-hati dalam menemukan rumput yang hijau itu tersebut. Harus bisa membedakan juga mana rumput hijau yang benar atau mana rumput hijau yang salah. Untuk kita bisa seperti itu, dalam arti juga kita harus berdoa sama Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan untuk kita bisa menemukan gereja itu sebagai dealernya Tuhan, dan pendeta atau gembala sidang itu sebagai juru bicaranya Tuhan, teman-teman. Gak sedikit dari hamba Tuhan itu yang tidak menuntun domba-dombanya ke padang rumputnya Tuhan. Dalam arti, mereka itu dibawa atau digiring kepada hal-hal yang bersifat minor, seperti mujizat, kesembuhan, berkat, dan yang lain-lain yang teman-teman sering dengar di gereja kalian masing-masing. Apakah itu salah? Pastinya enggak. Tapi bukan itu menjadi patokan hidup kita sebagai orang percaya. Untuk kita bisa melakukan kehendak Bapa. Nah, kita sama-sama buka Yohanes 10 ayat 10. Kita baca sama-sama teman-teman. Yohanes 10 ayat 10. 1, 2, iya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, sering banget itu ayat ini dipakai untuk apa? Untuk berkat, kebutuhan jasmani, dan sebagainya. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah, dan sebagainya. Itu nggak salah. Tetapi, kelimpahan yang mana? Nah, ini kita akan pelajari sama-sama, teman-teman. Nah, di Yohanes 10 ayat 10 ini bukan kelimpahan secara jasmani.
Jangan sampai salah kaprah, jangan sampai salah paham. Sekali lagi, ini bukan kelimpahan secara jasmani, tetapi kelimpahan di dalam Tuhan yang menyangkut damai sejahtera Allah dan perubahan karakter manusia kita ini dari kodrat dosa menuju kepada kodrat yang ilahi. Kodrat ilahi itu tersebut, teman-teman. Nah, kata kelimpahan ini dalam bahasa aslinya adalah perison atau bisa juga perisos. Artinya high in quality atau bisa juga dalam arti berkualitas tinggi. Nah, kita sebagai orang percaya di teman-teman harus kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang dituliskan ke dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan juga tidak boleh dibawa kepada ayat-ayat perjanjian lama tanpa mengerti esensi dari perjanjian lama. Kita dapat nih pengalaman rohaninya di perjanjian lama, tapi jangan sampai kita nggak ngerti esensi dari perjanjian lama. Kalau kita tidak mengerti ini, ujung-ujungnya pasti dibawa kepada pemenuhan kebutuhan jasmani, bukan anugerah, teman-teman. Kita harus periksa diri kita dengan jujur. Apakah selama ini kita sudah melakukan kehendak Bapa atau belum? Seperti yang sudah aku bahas sebelumnya, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun bilang, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita harus bekerja keras nih teman-teman dalam melakukan kehendak Bapa melalui panggilan yang Tuhan tetapkan kepada kita, seperti pelayanan, sekolah, kuliah, kerja, dan sebagainya. Melakukan kehendak Bapa itu menyangkut 2 hal, teman-teman, yaitu 1, menjalani hidup sesuai kebenaran firman. 2, menemukan apa yang dikehendaki oleh Bapa di sorga untuk kita bisa lakukan. Kalau kita melakukan 2 hal ini, serta dengan adanya kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, pasti kita akan membangun yang namanya kecerdasan rohani. Nah, kecerdasan rohani ini, teman-teman, itu akan membuat kita bisa mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita bisa mengenakan karakter atau standar yang dikehendaki oleh Bapa untuk kita bisa lakukan, pasti kita dapat mengerti apa sih Bapa di sorga mau. Jangan sampai teman-teman kita tidak mengenakan itu. Juga kita harus tahu dan mengerti, teman-teman, bahwa jangan sampai kita terikat kepada keagamaan yang dimana agama itu berkaitan dengan liturgi, celebration, seremonial, dan sebagainya. Tetapi kekristenan gak begitu, teman-teman. Kekristenan itu adalah mengenakan karakter Kristus, pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar kita terikat kepada tata cara ibadah. Dan juga ibadah itu adalah segenap hidup. Segenap hidup kamu dan aku, segenap hidup kita, itu bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Tidak terikat oleh ruang dan waktu, tidak terikat oleh tata liturgi, tidak terikat pada apapun. Seperti yang di firman Tuhan bilang, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan kepada manusia. Jadi, dalam seluruh hidup kita, baik dalam pelayanan kita, sekolah kita, kuliah kita, bahkan pekerjaan kita sekalipun teman-teman, itu bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kita berada di dalam gereja aja. Bahkan ibadah yang sebenarnya itu ketika kita keluar dari gedung gereja. Walaupun dalam masa ini ibadahnya secara online,
Atau ada juga ibadahnya juga ada juga ibadah offline. Apakah hidup kita ini mencerminkan karakter Kristus atau tidak? Apakah kita melakukan kehendak Bapa di sorga atau enggak? Ayo sama-sama teman-teman kita belajar untuk mengenakan karakter Kristus, mengenakan standar yang dikehendaki oleh Bapa itu sendiri. Supaya apa? Supaya kita dapat membangun kecerdasan roh kita, sehingga kita dapat mengerti apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita, teman-teman. Yuk sama-sama kita belajar untuk mengenakan standar yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjadi manusianya Tuhan dalam hidup kita, teman-teman. Bahkan juga dalam konteks pelayanan, aku juga orang pelayanan juga, bahwa pelayanan itu juga bukan sekedar kita melayani di gereja atau di atas altar, tetapi pelayanan itu adalah seluruh hidup kita, sama seperti arti ibadah tadi. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perkatakan, apapun yang menjadi tindakan kita, itulah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Segenap hidupmu dan segenap hidupku adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Kembali lagi tentang melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus adalah contoh dalam melakukan kehendak Bapa. Seperti yang aku bahas kemarin sebelumnya, bahwa ketika kita melakukan kehendak Bapa, kita dapat mengerti apa sih yang menjadi pikiran dan perasaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa membangun kecerdasan rohani kita, serta kita dapat melakukan kehendak Bapa di sorga. Sekali lagi, ayo sama-sama kita belajar, ayo sama-sama berjuang. Untuk apa? Untuk kita bisa mengenakan standar yang dikehendaki oleh Bapa di sorga, sehingga pada saat Tuhan datang kembali, kita berkedapatan, tidak bercacat dan tidak bercela, dan kita akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal, langit baru dan bumi yang baru, yaitu kerajaan sorga. Demikian firman Tuhan atau sharing firman yang aku sampaikan ini. Amin. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa bersama-sama ya teman-teman. Terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan dan waktu yang telah Kau percayakan buat kami. Kami hidup sampai hari ini semuanya karena anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kini kami telah mendengarkan sebagian dari sharing firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang telah kami dengar dapat ketanam di hati kami yang paling terdalam, sehingga kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman-Nya aja, tetapi kami menjadi pelaku daripada firman-Mu itu sendiri Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat teman-temanku semua yang menyaksikan video ini Tuhan, dan buat setiap pendengar ataupun setiap orang yang mendengarkan sharing ini. Aku berdoa Tuhan, Engkau curahkan pengertian lebih lagi kepada mereka untuk dapat mengenakan standar hidup yang harus kami kenakan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat melakukan kehendak-Mu ya Tuhan pada hari-hari terakhir ini, pada zaman ini ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami bukan mencari motivasi yang lain, tapi kami mau mencari motivasi yang sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati teman-temanku semua, berkati setiap pendengar Tuhan, berkati setiap penonton atau setiap orang yang mendengarkan sharing ini. Engkau berkati
berkati sekolahnya, kuliahnya, pekerjaannya, bahkan apapun itu Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, Engkau sertai Tuhan, Engkau curahkan pengertian, hikmat-Mu yang datangnya dari sorga melingkupi atas mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka dapat memaksimalkan yang terbaik hanya bagi Engkau ya Tuhan, bukan untuk manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku selesai berbicara, sharing firman ini. Kami mohon Allah Roh Kudus, Engkau yang terus menyampaikan ke dalam hati kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu seperti apa yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap doa kami, setiap hidup kami, jiwa, raga kami, semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar setiap doa yang telah Kau ajarkan, setiap doa yang telah kami naikkan di hadapan-Mu, bukan kehendak kami yang terjadi, tapi kehendak-Mu lah sendiri yang terjadi atas setiap doa yang telah kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami menutup, kami akan memanjatkan doa dengan doa Bapa kami yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Yuk sama-sama kita mau naikkan doa Bapa kami ya teman-teman. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah terima berkat-Mu, kami telah terima semua janji-Mu, karena kami percaya Tuhan, janji-Mu, berkat-Mu, penyertaan-Mu selalu melingkupi hidup kami, selalu beserta dengan kami, karena kami percaya Tuhan, kami dapat memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik hanya bagi nama-Mu saja Tuhan, lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. 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 Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Shalom.